Puji nama Tuhan, Shalom. Saya yakin dan percaya kita datang di tempat ini dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau puji Dia. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Mama akan pimpin kita di dalam doa. Puji dan mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita percaya hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan, amin. Ada sukacita yang luar biasa, ada berkat Allah dan ada rahasia hatinya yang ingin Dia sampaikan bagi kehidupan kita. Sebab itu mari segenap hati kita akan datang kepada Dia. Kita sudah dilayakkan oleh karena korban darah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sebab itu mari hampiri Tuhan dengan penuh keberanian, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur karena sampai hari ini kasih setiamu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang maha baik dalam kehidupan kami, yang terus menyertai kami, terus memimpin kami, mendidik kami, untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami percaya kami sudah diampuni, kami sudah dikuduskan, kami sudah disucikan, dan pagi ini ketika kami datang kepadamu, kami memenuhi panggilanmu untuk kami mengucap syukur dan siap dimuridkan, karena kami menjadi murid Tuhan yang akan Engkau percayakan memuridkan bangsa-bangsa. Izinkan kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang Engkau telah curahkan dalam kehidupan kami, dan kami katakan jangan berhenti untuk hari ini, tetapi biarlah sampai selama-lamanya tanganmu tetap memegang kami, menuntun kami, bahkan sampai langkah terakhir kami. Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah persiapkan puji-pujian kami, kami telah persiapkan persembahan kami, kami telah persiapkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk datang kepadamu ya Allah yang hidup. Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau memenuhi kami dengan sukacitamu. Sebab itu Tuhan, sekali lagi bertahtalah di atas puji-pujian kami, berkenanlah atas segala persembahan kami, dan kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya setiap hamba-hambamu telah Engkau persiapkan sedemikian rupa untuk memberkati Engkau, memberkati setiap kami, sehingga kami semakin hari serupa dengan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah dimanapun digelar saat pagi hari ini, bahkan sampai sore nanti Tuhan. Baik persekutuan-persekutuan, baik perintisan, bahkan di gereja-gereja besar kami percaya semua ada dalam lawatan Tuhan. Dan hari ini kami juga percaya akan ada banyak jiwa yang mendengar tentang Engkau, sehingga mereka akan percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Baik ibadah onsite maupun online kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-hambamu biarlah hari ini memberitakan berita sukacita yang datang dari surga, sehingga akan banyak jiwa lagi dimenangkan untuk Tuhan. Bahkan kami memberkati setiap hamba-hambamu yang Kau pakai untuk memimpin kami, mulai dari Bapak Rubin Adi, Bapak Sudi Dharma, kami serahkan Bapak Gembala dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kami menyerahkan setiap pemimpin denominasi gereja yang ada, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Jokowi, Pak Amin, bahkan setiap gubernur, setiap bupati, wali kota, setiap camat, bahkan setiap lurah, kepala desa, sampai jajaran desa, diberkati Tuhan. Kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, di mana gereja ada, di situ kemenangan terjadi dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang ada dalam perjalanan juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mereka datang ke tempat ini dengan sukacita karena kami tahu pertemuan pribadi dengan Engkau membawa kami hidup dalam sukacita yang sesungguhnya. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau, kami siap memberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau bawa pujian kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kita tahu hanya Tuhan tempat kita untuk datang, untuk berseru di hadapannya. Kami mau mencari-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang indah dan terlampau indah bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan
sebab kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kami bersyukur ketika kami mencari-Mu, kami menemukan Engkau Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membawa pujian kami mau membawa syukur kami untuk Engkau Allah yang terlampau indah bagi kami Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Segala pujian syukur bagi-Mu Yesus. Kami mau memuji-Mu, meninggikan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya kita semua datang di tempat ini dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, Allah yang hidup, sahabat kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku
selesai bagi Tuhan, sebab hanya Dia yang senantiasa setia di hadirat bersama dengan kita. Haleluya. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia Tuhan yang penuh kasih, penuh kuasa, penuh hikmat. Haleluya. Penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kita mau sama-sama katakan, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. haleluya, sebab kita tahu sukacita kita penuh bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita mau puji Tuhan lagi, karena kita percaya sukacita surga memenuhi setiap kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berkeluh.
tengok kanan kiri depan belakangnya, adakah sukacita di sana? Amin. Semuanya bersukacita sebab kita tahu Tuhan yang memenuhkannya di tempat ini. Haleluya. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama siapkan hidup kita. Bila kita datang, kita mau membawa hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di
percaya Tuhan, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami tidak akan pernah habis. Penyertaan-Mu bagi kami tidak akan pernah terlambat. Maka dari itu Tuhan, kami mau mengucapkan syukur kami. Terima kasih Bapa buat segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, Kau mendapati kami sebagai anak-anak-Mu yang taat kepadamu dan yang tahu berterima kasih. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman Bapak. Memberkati jam penyampaian firman Tuhan ini, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berkarya dalam penyampaian firman ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim PAW yang sudah boleh melayani kita pagi hari ini. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat? Ada semangat? Penuh sukacita? Haleluya. Kalau bersukacita coba senyum dulu yang terbaik. Gimana sih senyumnya? Senyum sampai kelihatan gigi coba. Nah, puji nama Tuhan. Katanya kalau orang bersukacita itu bisa mengalahkan segala situasi. Karena dengan sukacita kita bisa melihat segala sesuatu itu jauh lebih baik. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan diberkati kembali oleh firman Tuhan. Boleh ditampilkan slide-nya Kak? Nah, Bapak Ibu, tahun ini hari Minggu tanggal 23 Juni. Kita ada di pertengahan tahun. Nah, saya mau tanya sebentar. Selama setengah tahun ini sudah dikecewakan berapa kali? Sudah dikecewakan berapa kali? Ewon, anak sih bilang banyak, anak bilang Ewon. Oke, sudah mengecewakan berapa kali? Kalau lebih banyak dikecewakan atau lebih banyak mengecewakan? Loh, piye toh? Kok lebih banyak mengecewakan nih, piye toh? Apakah kita sudah jadi berkat? Pastinya sudah, walaupun tidak kita ketahui, tapi kita pasti sudah jadi berkat. Nah, pagi hari ini kita akan bersama belajar, tapi saya sebelumnya mau tanya sekali lagi, kira-kira kalau dihitung presentasenya, kita dikecewakan dan kita mengecewakan orang lain, banyakan mana? Mengecewakan atau dikecewakan? Oh, dikecewakan, Mas. Ada yang mengecewakan, ada yang dikecewakan. Kalau kita bilang, Tuhan kenapa kok aku dikecewakan terus? Kita bisa lihat ke belakang, apakah kita juga mengecewakan orang lain? Ya toh? Jangan sampai ketika kita sudah mengecewakan, gambarannya kita mengecewakan 3, 4, 5 orang. Terus kita sekali dikecewakan, terus kita merasa jadi orang yang paling tersakiti di dunia. Apakah itu adil? Enggak. Bukan kok berarti kalau kita mengecewakan orang lain kita juga harus dikecewakan sebanyak itu, enggak. Tapi bersama kita akan belajar, saya akan memberikan tema pagi hari ini yaitu next Kak. Nah, kecewa bukan berarti berhenti. Kita akan bersama membaca di dalam Rut pasalnya yang pertama ayat 6 sampai 9 dan ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Bisa minta tolong dibantu untuk membacakan ayat-ayat tersebut. Rut 1 ayat 6 sampai 9 dan 14 sampai ayatnya yang ke-18. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu
seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat 14 sampai 18. Menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Oke, terima kasih. Kisah Rut sudah dibacakan secara singkat. Awal permulaan bagaimana nantinya Rut dituliskan di dalam Alkitab. Kenapa kok Rut ini dituliskan di dalam Alkitab? Sebelumnya kita akan baca Bapak Ibu. Rut ini punya ipar namanya Orpa. Nah, ketika Naomi dan juga Bapak Elimelek ini pergi dari Yehuda, Bethlehem Yehuda ke Moab, mereka ini full squad kalau kata anak-anak sekarang ya. 4 orang, ada siapa? Bapak Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion. 4 orang. Nah, ya. Diingat-ingat dulu ya. Perjalanan dari Bethlehem Yehuda ini ke Moab. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika zamannya Elimelek dan Naomi ini terjadi kelaparan yang luar biasa. Terjadi kekeringan, terus mereka kalau sekarang mungkin orang transmigrasi ke tempat lain, dan mereka berharap di tempat yang baru itu mereka akan bisa hidup. Nah, awalnya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu kalau baca terus-terusan di Rut yang pertama ini aja lah. Rut yang pertama sudah mengisahkan ketika mereka sudah sampai di Moab, tidak lama kemudian Bapak Elimelek ini meninggal. Sekitar 10 tahun kemudian setelah anak-anaknya Kilion dan Mahlon ini menikah, mereka juga meninggal. Nah, siapa di sini yang tidak merasa kehilangan kalau ditinggal orang yang tersayang? Wah, pasti ya. Jangankan 3, 1 aja rasanya wes terlalu sakit. Biasanya kasarannya kalau anak muda sekarang ditinggal pas sayang-sayang itu sangat menyakitkan. Apalagi ditinggal yang tersayang. Betul begitu Mas Ferdi? Tapi sekarang Mas Ferdi lagi berbunga-bunga. Oke. Nah, jadi ketika Naomi ini pergi, dia pergi kalau kita bisa bilang dengan segala apa yang dimilikinya. Ya. Apa yang dimiliki dibawa semua dari Bethlehem Yehuda itu ke Moab. Kenapa? Dia pengen hidup lebih enak. Nah, Bapak Ibu pengen hidup lebih enak? Ya, melu Naomi. Enggak ya. Kenapa? Karena Naomi ini dia melihat apa yang dilihat manusia. Ketika manusia bilang, oh di tanah Moab ada kehidupan yang lebih baik, dia dan keluarganya pergi ke sana. Tapi apa yang terjadi? Di sana bukan hanya ada kehidupan yang lebih baik, tetapi di sana juga ada kekecewaan. Kecewa itu apa Bapak Ibu? Apa sih kecewa itu? Tadi ditanya sudah dikecewakan, sudah mengecewakan, sudah. Kecewa itu apa? Kecewa itu apa? Loh, aku tak nyontek ya. Kecewa adalah perasaan tidak puas akan suatu keadaan atau suatu hasil dari apa yang kita harapkan. Harapan saya nantinya saya bekerja yang enak, liburnya 5 hari seminggu, masuknya cuma 2 hari, tapi gajinya 10 juta. Ada? Kalau ada saya minta tolong didaftarkan. Liburnya 5 hari, kerjanya cuma 2 hari, gajinya besar. Ada?
ekspektasi kita terlalu tinggi. Apa yang diekspektasikan atau apa yang diharapkan oleh Naomi terlalu tinggi. Akhirnya Naomi kecewa. Begitu juga dengan Orpa. Nah, nanti kita bahas Rut, tapi sekarang kita bahas Orpa dulu, sedikit aja. Orpa ini dia juga mengalami kekecewaan. Loh, kok tahu Mas? Nah, tadi di Rut yang pertama, ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut berpaut kepadanya. Nah, setelah semua lelaki yang ada di keluarga itu meninggal, Naomi, Rut dan juga Orpa mereka mau balik lagi. Pengen balik ke Yerusalem, Bethlehem. Kenapa? Karena mereka mendengar lagi, si Naomi ini mendengar kalau di Bethlehem Tuhan sudah memelihara hidup orang-orang pilihannya. Nah, ya toh, sekali lagi Naomi pergi karena melihat apa yang dilihat manusia. Ketika dia mau ke Moab, apa yang dilihat manusia, dia kecewa. Pada akhirnya dia harus kembali ke tempat asalnya. Nah, jika kekecewaan yang dirasakan ini tidak kita kelola dengan baik, akan berimbas ke depannya. Contoh, ketika saya sudah kecewa karena bolak-balik saya ujian dan tidak lulus-lulus, saya tidak mau lagi ikut ujian. Apalagi ujian SIM yang sampai 7-8 kali saya enggak mau. Walaupun saya cukup 2 kali. Apa yang terjadi? Kalau enggak ikut ujian SIM untuk yang ketiga, 4, 5 kalinya, enggak lulus SIM, akhirnya enggak punya SIM. Neng dindi biasanya rada deg-degan. Apakah ini yang namanya jatuh cinta ketika aku deg-degan lihat Pak Polisi? Enggak. Tapi kalau kita tetap mengelola kekecewaan itu dengan baik, akan ada hasilnya. Nah, kita akan belajar pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan pelajari dari rasa kecewa itu. Apa sih yang dapat kita pelajari dari rasa kecewa itu? Kecewa membuat seseorang menjadi lemah. Kita belajar hal negatifnya dulu deh. Rut 1 ayatnya yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kalau tadinya Naomi ini dia bersama dengan keluarganya dia sudah kuat di Moab, tetapi karena rasa kecewa semuanya sudah dipanggil, kasarannya usahanya tidak berhasil, dia kecewa. Akhirnya kekecewaan itu membuat seseorang jadi lemah. Ada yang lemah karena dikecewakan? Lagu yang lagi viral, kini ku sadar. Nggak usah diterus nih ya, nanti keterusan. Kematian Elimelek, Mahlon dan Kilion. Ditambah lagi kegagalan mereka di dalam perjalanannya ke Moab, membuat Naomi, Rut dan Orpa kecewa. Kok tahu kalau mereka kecewa? Lah buktinya di ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Kalau orang yang tidak kecewa, apapun yang terjadi dia akan tetap stay di situ. Dia akan tetap berada di satu tempat yang sama. Tapi karena kekecewaan ini sudah menghinggapi si Naomi, dia bilang, wis, enggak usah lagi lah aku pergi ke Karanganyar. Gereja ini jauh, apalagi ibadahnya cuma jam 6 pagi tok. Minggu wayahe Bangkong, ya Mah ya. Ya Kak Tessa. Minggu aja Bangkong, Kak Eca. Halo. Apalagi yang perjalanan dari luar kota, 1 minggu bekerja, harusnya hari Minggu bisa buat Bangkong, malah bangun pagi. Terus enggak usah ning Gereja Karanganyar lah. Kekecewaan, ketidakpuasan kita akan suatu hal itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lemah. Amin. Nah, yang enggak amin nih isin-isin apa amin. Sing amin ki pernah merasakan, tapi sing enggak amin belum tentu tidak merasakan. Jane yo ngrasakne Mas tapi ape
ngomong banter-banter ya izin. Ya dah. Kekecewaan Naomi membuat dia ingin kembali ke Betlehem Yehuda. Sudah dari sini, Betlehem Yehuda, dia ke Moab, sudah menetap di sana kurang lebih 10 tahun lebih lah pokoknya. Terus karena kecewa dia balik lagi ke tempat asalnya. Bolak-balik. Kenapa? Karena Naomi kecewa. Dan dari kekecewaan itu menimbulkan satu rasa ingin menyerah. Alah wis lah, enggak usah ikut itu lagi, enggak usah ikut ibadah lagi. Lah wong tetap sama aja kok. Gini-gini aja kok. Ya toh? Nah, itu kekecewaan yang tidak kita kelola dengan baik membuat kita jadi pribadi yang lebih lemah. Walaupun kita sudah sebagai manusia memang makhluk yang lemah gitu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memiliki rasa kecewa, dikuasai rasa kekecewaan itu, kita akan jadi orang yang lebih lemah daripada sebelumnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan dari kita merasa atau kita bilang enggak adil. Kalau apa? Kalau apa yang kita harapkan tidak berjalan sesuai ekspektasi kita dan realitanya tidak berjalan berbarengan. Apa yang kita harapkan dan apa yang terjadi tidak sinkron. Kita bilang, Tuhan kok enggak adil toh. Kan aku pengennya A, B, C, D. Kok Tuhan kasihnya Z, X, Y. Padahal Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Minta tolong dibacakan enggak? Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8, bisa minta tolong dibacakan. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi Yakobus 4 ayat 13 dan 14. Yakobus 4 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 dan 14. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Terima kasih. Rancangan kita dan rancangan Tuhan tidak selalu sinkron, tidak selalu sama. Kenapa? Karena apa yang kita rancangan menurut kita sudah baik, belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Ya toh. Apa yang baik menurut manusia belum tentu yang baik buat menurut Tuhan. Tetapi apa yang terbaik dari Tuhan itu pasti yang terbaik bagi manusia. Yakobus 4:13 sampai 14. Kita bisa saja merencanakan, besok saya pergi ke kota Anu. Di sana saya mau membuka usaha ini A, B, C, D. Ya toh. Memiliki mimpi itu boleh dan harus. Memiliki rencana itu harus. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah mengikut sertakan Tuhan di dalam segala rencana dan rancangan kita. Enggak ada yang amin, ini berarti harus diingatkan dulu ini. Ternyata benar kata Pak Sulis, kudu diketok sik lagi ya. Amin. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Papa sekarang ngomong ya lali ya. Ternyata gini rasanya ya Pak. Ketika kita memiliki satu rencana menurut kita baik, bahwa di dalam doa. Nanti kalau enggak baik, kita sama Tuhan dikasih contekan. Lendok, rencanamu itu jangan ke sini, tapi kamu harus begini. Tuhan akan mengarahkan kita kepada jalan yang terbaik menurut Tuhan untuk kita, bukan menurut manusia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan lagi terlalu memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tidak mungkin. Ya toh? Masa toh seorang ciptaan memaksakan penciptanya? Tidak mungkin. Kalau memaksa enggak mungkin.
Tapi kalau kita minta sama Tuhan pasti dikasih. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dengerin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sing amin Papa tok. Amin. Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan damai sejahtera bagi saya, bagi kita. Maka dari itu jangan lagi ketika kita dikecewakan manusia. Khotbah Mas Steven kok nyinggung aku ya. Sesone lah Mas Steven khotbah aku ora gelem teko. Ketika kita kecewa sama manusia terus kita menyangkut pautkan Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan saya gini, gara-gara kepala, ki piye ta karepe bocah sitok iki. Ini gimana maunya? Kecewanya sama orang lain tapi kok Tuhan yang dijadikan tumbal. Kok Tuhan yang dijadikan target. Nah, itu poin yang pertama Bapak Saudara. Jadi, ketika kita kecewa, kita akan jadi lemah. Yang kedua, dari kekecewaan itu kita bisa belajar kecewa akan membuat kita menjadi orang yang berhenti untuk berharap. Matius 26 ayat yang ke 69 sampai ayatnya yang ke 75. Matius 26 ayat 69 sampai ayatnya yang ke 75 saya akan baca. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam, ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Orang yang dikuasai rasa kecewa, dia akan berhenti berharap. Biasanya sekali lagi yang terjadi pada anak muda. Sing tak nggih contoh anak muda kenapa? Karena saya masih muda. Ketika sudah dikecewakan dengan seseorang, rasanya untuk percaya lagi sama dia, menunggu dia, gimana Mas Fer? Ferdine, mau tanya Brian sama Stevo ya belum pacaran. Wes, loh sudah Bu? Oh ternyata. Piye Mas Fer? Ferdine. Ketika sudah dikecewakan sama seseorang, mau percaya lagi sama dia gimana Bapak Ibu? Susah ya? Mikir-mikir ya? Nah, itu yang diinginkan iblis sebenarnya. Bukan yang diinginkan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita apa toh? Ampunilah, di doa Bapa kami aja sudah diajari. Ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi kalau ada yang mengecewakan kita harus dikecewakan balik kok penak men diampuni. Gitu. Kemarin sudah mengecewakanku skala 3. Saya akan mengecewakan Anda skala 5. Gitu. Wah. Ayo kita PA lagi kalau gitu. Tuhan tidak mengajari kita untuk balas dendam, tetapi mengajarkan kita untuk mengasihi, mengampuni orang yang bersalah pada kita, gitu. Nah, walaupun membuat kita berhenti berharap,
Kalau kita kecewa dan tidak kita kelola dengan baik, jangan sampai kekecewaan itu membuat kita sampai taraf ini. Wah, aku sudah dikecewakan sama Stevo. Aku enggak akan lagi percaya sama Stevo. Ngono ya, Po? Janjine dia ingin traktir mie ayam gini Mas Andi. Tapi ternyata mam dewe karo Jaya. Karo Jaya enggak dewe, Ding. Aku ditinggal. Wah, aku kecewa, aku sakit hati. Delokan sesuk aku mam karo Brian. Double. Nah, seperti itu enggak boleh nggih. Tetapi siapa yang sudah menyakiti kita, sudah mengecewakan kita, harus kita ampuni. Nah, apakah hal yang sama ini sudah pernah kita rasakan? Ketika orang mengecewakan kita, kita susah untuk percaya kepadanya. Pernah? Kalau pernah, yuk berubah yuk. Yuk bertobat yuk. Karena bukan itu yang diinginkan Tuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah kita saling mengasihi. Bahkan kalau bisa orang yang sudah menampar pipi kiri kita, tampar balik. Enggak ya, berikan pipi kananmu. Apa artinya? Kita mengampuni, kita memaafkan, dan kita tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya. Yes, jajal yes, tak kaplok yes. Gimana yes? Kira-kira balas enggak yes? Enggak balas, enggak wani ya soalnya ya. Oke. Ternyata jadi anaknya hamba Tuhan ada privilege-nya. Haleluya. Nah, ini bukan sabung ayam nggih Bapak Ibu. Bukan sabung ayam. Ketika 3 kali nanti kamu sudah menyangkal aku 3 kali, berkokoklah ayam. Kenapa ayam berkokok matanya merem? Karena sudah hafal teksnya. Waduh. Ketika kamu menyangkal aku 3 kali, ayam akan berkokok. Ketika Petrus, dia sangat kecewa sama Tuhan. Dia berhenti berharap sama Tuhan. Bahkan ditanyai, kamu kan yang bersama-sama dengan Kristus? 3 kali dia bilang, aku tidak mengenal dia. Bahkan dia sampai mengutuk dan bersumpah ya 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Rasa kecewa yang kita tumpuk terus-terusan, kita pendam terus-terusan, suatu saat akan membuat kita seperti Petrus. Jangan sampai. Oke? Karena ketika kita menumpuk dan mengumpulkan rasa kecewa itu akan menimbulkan rasa sakit hati di dalam diri kita, dan itu bukan berasal dari Allah. 2 poin di atas, 2 hal di atas adalah contoh negatif dari rasa kecewa. Saya akan memberikan juga, selain rasa negatif, Alkitab juga memberikan kepada kita pengajaran bagaimana ketika kita bisa mengelola kekecewaan itu dengan baik, apa yang akan terjadi. Yang pertama, minta tolong dibacakan Rut 1 ayat 16 dan 17. Kita jadi pribadi yang lebih kuat. Rut 1 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17, Kak. Rut pasal yang pertama ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Amin. Kita kembali kepada Rut. Kalau tadi kita lihat si Naomi, ketika dia tidak bisa mengelola rasa kecewa itu dengan baik dan benar, dia jadi pribadi yang lebih lemah. Tetapi berbeda dengan Rut. Rut ini dia bisa mengelola emosinya, mengelola rasa kecewa yang dia rasakan. Nah, kecewanya apa Mas? Yaitu tadi, ketika dia sudah ditinggalkan sama suaminya. Itu tidak membuat dia jadi pribadi yang lebih lemah, tetapi menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah,
Setelah tadi si Orpa sudah pulang, iparnya itu sudah pulang, si Naomi bilang, itu loh iparmu sudah pulang ke tempatnya, ke rumah asalnya. Sekarang kamu yo kembali yo ke tempat asalmu. Kita berandai-andai Bapak Ibu ya. Kalau seumpama Rut di situ dia menyerah dan dia kembali ke tempat asalnya, apakah kitab Rut ini bisa ada? Mungkin bisa, tapi digantikan kitab nama yang lain, gitu. Kenapa? Kalau Rut dia berhenti kecewa dan dia berhenti di situ, tidak akan ada terusannya. Nanti dia tidak akan bertemu dengan Boas. Tetapi apa yang dilakukan Rut? Rut ini dia mengubah kekecewaan itu menjadi kekuatan untuk dia melanjutkan hidup ke depannya. Bisa? Bisa. Rut aja bisa, masa saya enggak bisa? Ya toh? Rut aja bisa, masa Stephen enggak bisa? Rut aja bisa, masa Bapak Ibu enggak bisa? Nah, jadi selain dapat menimbulkan hal negatif, kekecewaan juga punya peran di dalam kehidupan kita, yaitu menjadikan kita pribadi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin sebelum dikecewakan kita gampang sakit hati, gampang menyerah, apalagi gampang terprovokasi. Tetapi setelah sekali dua kali dikecewakan, kita bisa jadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Karena kulino, terbiasa. Nah, Rut adalah gambaran orang-orang yang tidak patah ketika kekecewaan itu menghampiri. Nah, ada dua jenis nggih. Yang pertama orang yang kalau kena kekecewaan itu langsung patah, ceklek. Yang kedua dia bisa bengkok, tapi dia tidak sampai patah. Ketika rasa kecewa itu menghinggapi dia sampai bengkok banget, tapi di situ dia bisa menguatkan diri sendiri, akhirnya dia bisa tegak lagi. Kira-kira saya di tempat yang mana? Bapak Ibu di tempat yang mana? Ya pengennya yang kedua Mas, tapi kadang-kadang di dalam kehidupannya masih yang pertama. Sempurna? Berubah? Pasti. Kita tidak akan bisa jadi sempurna seperti Tuhan. Tetapi perubahan itu harus tetap terjadi dalam kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Nah, kehidupan Rut dan Naomi tidak langsung menjadi enak ketika mereka kembali ke Bethlehem. Sudah tahu ceritanya ya. Ketika mereka kembali ke Bethlehem, Rut ini sampai bilang, semua yang kubawa dari tempat ini habis di tanah Moab. Dan sekarang aku, jangan panggil aku Naomi tapi panggil aku Mara. Mara artinya pahit. Kenapa? Karena Tuhan menimpakan yang pahit-pahit di dalam hidupku. Sampai di tanah kelahirannya bukan kok disambut dengan pesta yang meriah, tapi disambut lagi dengan kasarannya minta maaf kemiskinan lagi. Tidak ada apa-apa lagi. Sampai akhirnya, kenapa kok saya ambil background ini? Ini ladang gandum, jelai. Ladang gandum. Ketika Rut sudah kembali ke tempat Naomi, dia harus memungut sisa panen gandum untuk mereka gunakan sebagai makanan. Wah, betapa menyedihkannya. Rut, mau kamu tadi balik ke tempatmu, kamu gak akan jadi orang yang menderita seperti ini. Tetapi di sini Rut jadi lebih kuat dan dia jadi orang yang memiliki prinsip. Di mana engkau berada, di situ aku ada. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, di situ aku juga mati. Di sini Rut jadi pribadi yang punya prinsip, tegas. Dia bilang enggak kok, nanti kalau kamu bahagia aku ikut kamu, tapi kalau enggak bahagia aku pulang. Bukan seperti itu. Okay. Kita bisa jadi pribadi yang lebih kuat. Karena apa? Karena kita mengelola kekecewaan itu dengan baik. Yang terakhir, kekecewaan itu menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih siap.
Kekecewaan menjadikan kita pribadi yang lebih siap. Siap untuk apa? Siap di dalam segala kemungkinan yang terjadi. Siap? Siap? Siap di dalam segala kemungkinan yang mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita ke depannya dalam kita mengiring Tuhan. Apa yang bisa terjadi? Oh, banyak. Berkatnya melimpah. Amin. Loh, Rene saya amin nih. Berkatnya melimpah. Sukacita melimpah. Pergumulan. Berkat melimpah. Sukacita. Damai sejahtera. Pergumulan. Singkari dewi suaranya kok agak berkurang ya. Apa? Oh, dibalik ya. Pergumulan. Pergumulan, pergumulan, karena di balik pergumulan Tuhan sudah menyediakan penghiburan yang lebih dari segala sesuatu. Oh, lihat penghiburan aminnya banter loh Bapak Ibu. Tapi lihat ditanyai pergumulan kok aminnya kayak kayak enggak, kayak yakin, kayak enggak gitu ya. Tapi jangan sampai salah. Tuhan tidak hanya menyediakan pergumulan tanpa henti, tetapi Dia juga menyediakan penghiburan di balik pergumulan kita. Amin. Jadi jangan sampai ketika kita memiliki kekecewaan itu kita jadi pribadi yang lemah, kehilangan kesabaran, kehilangan pengharapan. Karena apa? Karena di balik segala sesuatunya itu Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Rut 4 ayatnya yang ke-13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Di balik semua pergumulan dan permasalahan yang dihadapi Rut, akhirnya Tuhan memberikan penghiburan. Setelah perjuangan yang tanpa akhir, perjuangan yang tidak mengenal kata menyerah, mengalahkan rasa kecewa itu tadi, akhirnya Rut menemukan Boas, dijadikan pasangan hidupnya. Nah, sekarang kekecewaan apa sih yang sedang menghinggapi kita? Kekecewaan apa sih yang membuat kita lemah? Yang membuat kita kehilangan harapan? Masing-masing orang pasti berbeda. Tapi jangan sampai ketika kita mengalami kekecewaan itu, kita jadi kehilangan Tuhan, kehilangan damai sejahtera. Jadi pribadi yang lemah boleh? Boleh. Tapi di dalam kelemahan kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah Bapak Ibu, belakangan ini saya tuh senang lihat salah seorang YouTuber, dia tuh senangannya mendaki gunung. Ya, pertama-tama yang didaki itu gunungnya yang enggak terlalu ekstrim lah kasarannya. Yang tingginya itu cuma mungkin 1000 mdpl, jaraknya mungkin bisa ditempuh pagi berangkat, sore pulang. Nah awal-awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan dia pergi ke gunung yang harus menginap kurang lebih 14 hari di hutan. Nah, prosesnya gimana? Yaitu tadi dari gunung yang dalam tanda kutip enak dulu, yang tidak terlalu memiliki banyak tantangan, ke gunung yang memiliki tantangan tapi tidak terlalu, terus lanjut lagi ke gunung yang lebih panjang, terakhir dia ke gunung yang paling panjang. Terus apa hubungannya sama hidupku Mas? Nah, ada. Kita boleh jadi orang yang lemah dulu. Boleh. Tuhan tidak melarang orang jadi lemah. Yang dilarang adalah orang yang menyerah. Ya, ketika dia mendaki gunung yang pendek ini tadi, dia sambil latihan. Ya toh. Sambil latihan bagaimana nantinya mempersiapkan diri untuk ke gunung yang lebih tinggi, yang lebih curam,
yang lebih banyak tantangannya. Hidup kita bersama Tuhan ya gitu. Tuhan, aku minta Pajero Sport. Sama Tuhan dikasih sepeda Honda dulu. Belajar asik roda loro. Sudah dikasih motor, sret. Engkau langsung dikasih mobil yang besar, menggok-menggoknya nyerempet. Ya tak kasih mobil tapi yang kecil dulu, sedan. Nah kok kayak kisah hidupnya seseorang ya. Ketika Tuhan melihat sudah siap, kita nggak usah terlalu banyak minta. Innovazeni Grace, seret. Amin. Ditambah lagi bis, seret. Parkirin yang di Tuhan. Enggak ya, yang lapangan. Nanti nitip. Ketika dari hal yang kecil kita melakukan itu dengan setia, Tuhan lihat, Tuhan percayakan hal yang lebih besar. Ketika dari rasa kecewa itu kita dapat mengelolanya dan kita tidak patah, kita tidak berhenti karena rasa kecewa itu, Tuhan sudah menyediakan penghiburan. Dan penghiburan itu penghiburan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sudah sering dibilang di sini, ndak ngira Bapak Ibu, Karanganyar gerejanya punya gedung sebesar ini. Secara manusia enggak mungkin ya. Tapi kalau Tuhan sudah bilang bangun, sudah saatnya untuk bangkit, tidak ada yang dapat menghalanginya. Demikian juga dengan hidup kita, kalau Tuhan sudah bilang, anakku ini waktumu untuk bersinar. Tentu saja sinarnya kayak sinarnya rembulan, kita hanya memancarkan sinar Allah. Langsung diralat, namanya hamba Tuhan, ini keliru toh. Kita tidak bisa memancarkan sinar kita sendiri, tapi kita memancarkan sinar yang dikasih Tuhan sama kita. Kalau Tuhan sudah bilang waktumu untuk bangkit, Ayub aja yang tadinya tidak punya apa-apa, setelah semuanya diambil sama Tuhan, digantikan sama Tuhan 2 kali lipat. Daud itu siapa toh? Bukan siapa-siapa. Diangkat jadi raja, keturunannya jadi penguasa Israel. Dari orang biasa. Dari orang biasa Tuhan pakai jadi orang luar biasa. Jangan lagi sekarang bilang, wah aku orang biasa, aku orang desa, orang Karanganyar. Jangan salah, dari Karanganyar akan terbit, akan timbul orang-orang pilihan Tuhan yang dapat memenangkan bangsa ini. Amin. Yang terakhir, nah, jangan berhenti karena rasa kecewa yang kita alami. Karena Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah andalkan Tuhan dan Ia akan menolong kehidupan kita semua. WL dan Singer bisa membantu saya ke depan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita tutup alat tulis kita. Kita mau bilang sama Tuhan, walaupun dunia, walaupun orang lain mengecewakanku, tetapi hanya Engkau Tuhan yang kupandang. Hanya Engkau Tuhan yang kukagumi di dalam kehidupanku. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena Dialah sumber segala sesuatu di dalam hidup kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
akan Engkau. Kita mau katakan, hanya Engkau Tuhan yang mempesonakan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Sekali lagi kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, Yesus. Sungguh ajak untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia. Mari kita berdiri dan kita katakan, ku kagum hormat Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau, ku kagum
kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, ku kagum akan, ku kagum akan, ku kagum akan Engkau. Kami mengucap syukur Bapa. Mungkin rasa kecewa itu akan menghinggapi kami. Rasa kecewa itu akan hadir dalam hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya pertolongan yang daripada Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan lebih besar daripada rasa kecewa kami, lebih besar dari pergumulan kami Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi, Engkau punya maksud dalam hidup kami ya Bapa. Dan Tuhan izinkan kami untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau apapun yang terjadi ya Bapa. Dan biarlah Bapa, kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Kami boleh dihinggapi rasa kecewa, tapi kami tidak akan berhenti untuk mengikuti Engkau di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Taruh firman Tuhan, taruh hikmat itu di dalam diri kami, di dalam hidup kami supaya kami mampu melakukannya dan kami mampu jadi pelaku firman itu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan izinkan kami ada di sini, kami menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa biarlah ibadah kami ibadah yang menyenangkan Tuhan. Dan pada saat kami menyenangkan Tuhan, maka ada hal-hal besar yang akan kami terima sepanjang hidup kami. Bahkan sepanjang minggu ini kami akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kasih sayang Tuhan yang luar biasa boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Diberkatilah sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga dan pernikahan-Mu. Kami berdoa anak-anak yang duduk di bangku sekolah juga diberkati. Masuk keluar, baik di dalam, di luar, siang malam diberkati oleh Tuhan. Yang bepergian, yang memiliki acara, yang punya acara juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat rencana pernikahan kedua anak kami, Alan dan Esther. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Tuhan berkati seluruh persiapan sampai pada hari H, pemberkatan dan resepsi. Kami percaya campur tangan Tuhan terjadi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jam-jam ibadah sepanjang minggu ini, pakai setiap pelayan-pelayan-Mu agar mereka boleh kami semua menjadi berkat. Apa yang kami sampaikan itu datang dari isi hati Tuhan. Kami diberkati, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya damai sejahtera yang daripada Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai dan memberkati bahkan menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya
Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.